Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Tiba saatnya pagi hari ini kita mengucap syukur atas berkat dan perlindungannya sehingga kita dapat kembali beribadah dari rumah masing-masing. Pujian pertama mengatakan bahwa cobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, di mana tangan Tuhan selalu menopang, menjaga, dan melindungi kita dimanapun kita berada. Apa yang
Untuk doa saya persilakan kepada yang bertugas. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi ini, di mana kami masih diberikan waktu, kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama. Meskipun jarak jauh yang memisahkan kami karena adanya COVID-19 yang masih berlangsung di negeri ini, tetapi kami bersyukur pada saat pagi ini Tuhan, Engkau masih menguatkan kami, memampukan kami untuk menghadapi itu semua. Terlebih pada pagi ini Tuhan, sebelum kami menyembah Engkau, ya Tuhan, ampuni kami setiap dosa pelanggaran kami, baik cara perkataan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu, baik tingkah laku kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan kami, agar kami saat ini ketika kami menyembah, membesarkan, mengagungkan nama-Mu, dan kami dilayakkan oleh Engkau. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kiranya Engkau memimpin anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu, bahkan mengurapi kami semua satu persatu dengan urapan-Mu yang baru. Roh Kudus pimpin kami. Kami bersyukur menyerahkan ibadah ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujian kedua mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di mana kita melewati cobaan, kita tetap percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, bila Kau izinkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Kiranya berkat Tuhan beserta kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini kita akan mengambil tema tentang kesetiaan Allah yang tak bersyarat dan kasih Allah yang tak terbatas. Mari kita baca dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23. Saya bacakan firman Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kesetiaan yang tak bersyarat, Kristus teladan yang sempurna. Pertanyaannya, tetapi apakah mungkin kita orang berdosa bisa seperti Kristus, seperti Dia yang tidak berdosa dalam kesetiaannya? Jawabnya adalah tidak mungkin. Tidak mungkin bisa. Kita harus punya niat, motivasi dalam kesetiaan kepada Allah. Jadi yang penting ada niat, ada motivasi untuk kita bisa setia kepada Allah. Itu yang harus menjadi modal. Bapak Ibu semua, ada satu ilustrasi yang saya mau sampaikan tentang motivasi atau tentang ketulusan seseorang dalam berbuat. Ada seorang yang kepengin sekali punya mobil, kemudian orang ini bekerja keras, menabung dari sedikit, dan akhirnya kerinduan hatinya itu terwujud. Karena barang itu diperoleh dengan susah sekali dan dia sangat menyayangi barang itu atau mobil itu. Nah, satu ketika dia pulang kerja karena kelelahan, dia tidur. Dia punya anak yang masih kecil, dia sering melihat kebiasaan orang tuanya. Setiap kali pulang kerja, mobil itu dicuci dan dibersihkan pakai sabun dan kadang-kadang bannya itu disikat pakai sikat. Nah, satu waktu ketika orang tuanya tidur, si anak ini mengerjakan apa yang sering dikerjakan oleh bapaknya. Dengan harapan supaya nanti kalau bapaknya setelah bangun tidur, sudah tidak harus mencuci mobilnya lagi karena dia tahu bapaknya capek. Tapi apa yang terjadi karena namanya anak, mobil yang bagus itu, yang disayangi oleh orang tuanya, begitu dicuci dan bagian catnya juga disikat pakai sikat yang buat menyikat ban itu, sehingga ya catnya otomatis hancur. Bapaknya sangat, ya namanya mobil yang baru masih disayangi rasanya ya mangkel ya dan seterusnya. Tetapi si bapak ini memanggil anaknya dan dia tidak marah karena dia tahu bahwa niat daripada anaknya itu ingin membantu orang tuanya. Sekalipun dia melakukan kesalahan yang merugikan. Tapi si orang tuanya ini melihat niat daripada anaknya itu. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita bukankah seperti anak itu? Kita harus punya niat, sekalipun kadang-kadang yang kita kerjakan salah. Tapi ketahuilah, Allah kita adalah Allah yang maha tahu setiap apa yang kita kerjakan. Dalam segala kemahatahuannya itu, Allah mengerti. Sampai sama seperti melihat kesetiaan Ayub. Ayub pernah dibuat satu taruhan oleh Allah.
ketika iblis menjelajah bumi, dia katakan, apakah engkau melihat kesetiaan hambaku Ayub? Dan kemudian Allah menyerahkan untuk Ayub dicobai oleh iblis. Tapi Tuhan tahu, dalam kemahatauannya pasti Ayub bisa lolos dari pencobaan itu. Dan pasti Ayub tahan menghadapi ujian itu. Sehingga Allah berani menaruhkan dalam kemahatauannya. Bukankah Allah yang Maha Tahu juga mengerti niat setiap perbuatan kita? Kita belajar untuk setia adalah belajar untuk setia kepada Allah, sekalipun kita harus terseok-seok dalam kesetiaan itu. Allah akan memperhitungkan setiap kesetiaan kita. Itu ajalah, mari kita perhatikan. Pesto, jangan terong diuntir-untir biru, bojone wong aja dipikir-pikir guru. Jadi Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Dalam kesetiaan, Allah akan menghargai kesetiaan kita. Dalam kemahatauannya, motivasi kita setia kepada Allah, Tuhan menghargai. Dan penghargaan Allah itu tidak hanya di dunia ini, tetapi pada kekekalan dalam kemuliaan nanti, penghargaan Allah akan terus untuk kita semua. Lakukan kesetiaan kita, kesetiaan yang sungguh-sungguh, sama seperti Kristus. Dia setia dengan tidak bersyarat. Yang kedua, mari kita akan melihat tentang kesetiaan yang tidak terbatas. Kesetiaan Allah tidak terbatas. Tidak bisa diukur dengan apapun. Karena ketidaksetiaan manusia sekalipun tidak pernah menggeser dari kesetiaan Allah. Ketidaksetiaan manusia tidak pernah menjadikan Allah tidak setia. Bahkan ketika manusia tidak setia, Allah tetap setia. Kesetiaan yang tidak terbatas. Kristus sekali lagi sebagai teladan yang sempurna. Dia memiliki kesetiaan yang tidak terbatas. Sekalipun dia disakiti, bahkan ketika dia ditindas sekalipun, dia tetap mengampuni. Bahkan dia memohonkan berkat kepada orang-orang yang pernah dia tolong dan tidak pernah berbuat apa-apa ketika dia dalam penderitaan. Tetapi kesetiaan Kristus tidak pernah terbatas. Kalau kita lihat ketika Yesus menderita, dia dianiaya, bahkan dia diludahi. Banyak orang yang pernah diberkati di dalam hidupnya. Yang sakit pernah disembuhkan, bahkan beribu-ribu orang diberi makan. Bukan hanya beri makan secara fisik, tapi banyak orang juga yang buta menjadi melihat. Dan seterusnya. Tetapi orang-orang yang pernah ditolong itu ketika Kristus dalam penderitaan, satu pun tidak ada yang pernah datang kepada dia. Dan tidak ada satu pun yang pernah ditolong untuk berbuat kepada orang. Artinya kebaikan-kebaikan Kristus tidak pernah diperhitungkan oleh manusia untuk dibalas. Tetapi dia tetap memiliki kesetiaan yang tidak terbatas. Dia tetap saja mengampuni orang-orang yang pernah menindas dia, orang-orang yang meludahi dia, dan bahkan ketika dia di atas kayu salib pun, dia tetap berdoa untuk orang-orang yang menyalibkannya, memohonkan berkat dia untuk dia mendapatkan apa? Mendapatkan pengampunan. Karena dia masih berdoa, ya Tuhan ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya, dia masih mohonkan berkat pengampunan. Inilah kesetiaan yang tidak terbatas. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang harus kita pelajari. Mari kita ingat kesetiaan Allah yang tidak terbatas. Kesetiaan Allah yang tidak bersyarat. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dalam perjalanannya bangsa Israel sering tidak setia kepada Allah. Dia meninggalkan Allah, bahkan ketika Musa naik ke atas gunung Sinai, bangsa Israel mulai tidak setia. Dia membuat patung sapi untuk disembah.
Tetapi Allah tetap saja setia kepada bangsa Israel itu. Dia masih menunjukkan kasih setianya pada umat Israel. Kesetiaan yang tidak terbatas dan kesetiaan yang tidak bersyarat selalu ditunjukkan oleh Allah kepada umatnya. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar. Milikilah kesetiaan yang tak bersyarat dan tidak terbatas itu. Nah, apabila kita mau melakukan hal-hal seperti itu, maka Tuhan akan menghargai kesetiaan kita yang tanpa batas itu. Belajarlah seperti Kristus. Belajarlah seperti Kristus. Maka ketika kita mau belajar seperti Kristus, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita mampu melakukannya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan sudah limpahkan berkat-Mu atas kami semua. Dan beri kami hati untuk bisa melakukan kesetiaan yang tak terbatas, kesetiaan yang tidak bersyarat. Lawat seluruh sedang jemaat-Mu ya Tuhan, karena kami percaya akan kasih setia Allah yang limpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan bahkan Tuhan jadikan setiap kami ini orang-orang yang menjadi berkat bagi lingkungan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudaraku sekalian, sekarang marilah kita akan terima berkat Tuhan. Terimalah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.